Oke, baik. Hari ini rencananya kita, melanjutkan materi dari yang minggu kemarin, masih seputaran di bisnis digital ya tentunya. Nah, tapi dari bisnis digital itu juga kan perlu ada elemen-elemen lain ya, tidak hanya menggantungkan terkait dengan bisnisnya saja gitu. Digitalisasi juga banyak ikut, berubah gitu, selalu ada perubahan. Baik dari teknologi, ataupun yang memang sejalan dengan, inovasi dari, digitalisasi. Nah, tapi memang ada beberapa hal yang juga kita perlu pastikan, perlu kita, persiapkan, yang untuk menaikkan lagi, upscaling lagi dari si bisnis digital tersebut. Mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah mencoba gitu ya di bisnis digital, baik yang punya toko online atau coba bikin brand gitu, beberapa elemen penting seperti marketing, ya nggak bisa kita tinggalkan gitu aja gitu ya. Malah sebenarnya dengan adanya bantuan dari digitalisasi, marketing itu seharusnya bisa menargetkan lebih spesifik lagi gitu. Sesuai dengan dari niche marketnya, niche produknya yang memang sejalan dengan apa yang diharapkan. Mungkin seperti itu ya. Jadi, sebagai awal perkuliahan, saya pengen teman-teman semua membayangkan gitu ya, kita sama-sama mengosongkan terlebih dahulu isi kepala kita, bagaimana kalau proses bisnis digital itu tidak ada yang berkaitan tentang pemasarannya. Jadi harus seperti apa sih gitu. Kita kalau misalnya kembali gitu ya ke era sebelum adanya digitalisasi yang masif seperti ini, dulu itu papan billboard ya, terus juga flyer, lalu baligo-baligo itu jadi salah satu hal yang memang paling efektif mungkin gitu ya. Dari sekarang juga masih ada beberapa perusahaan, contohnya perusahaan rokok mungkin yang teman-teman lihat gitu ya, dia masih memanfaatkan sarana billboard gitu. Walaupun billboard itu sebenarnya mahal ya dari segi sewa gitu. Tidak sebanding lah kalau secara harga dengan konten digital yang bisa kita posting di sosial media gitu. Nah, kembali lagi, selain dari billboard, baligo, flyer gitu ya, biasanya untuk meningkatkan awareness itu ada ya iklan di televisi lah gitu ya. Sebenarnya itu pun sebagai bentuk, digital gitu ya, karena TV kan memang salah satu media digital gitu. Selanjutnya ada pameran-pameran gitu ya. Selanjutnya ada, apa ya, ada pemasaran di jalan raya mungkin gitu. Dulu saya ingat, zamannya saya masih SMP gitu, dulu kalau malam minggu itu mobil-mobil radio itu suka nongkrong di Dago gitu ya, atau mungkin kalau sekarang itu Cikapayang ya, Taman Cikapayang itu. Terus juga ada di daerah, apa namanya, Cibenying gitu. Kalau di Bandung tuh banyak seperti itu gitu. Jadi mobil-mobil radio tuh dimodif sedemikian rupa, warnanya, apa, lampunya mencolok gitu ya, terang banget gitu. Terus bagi-bagi stiker gitu ya, dengan ada on air siaran segala macam. Ya itu dulu salah satu untuk meningkatkan awareness gitu ya, dari si, produknya gitu. Atau juga ya biasanya pameran sih ya, dulu zaman dulu itu lebih besar banget gitu. Nah tapi sebenarnya dari sana itu kita memiliki bias data, jadi datanya bias. Kenapa bisa dibilang datanya bias? Karena belum tentu semua orang yang lewat ke billboard, semua orang yang lewat main ke pameran, semua orang yang sedang berada di sana, itu tune in sama apa yang kita tawarkan, sama produk atau jasa yang kita coba tawarkan. Nah itu ada perbedaannya tuh gitu. Nah terus sekarang, eee, ya saya berharap gitu ya, walaupun mungkin ada beberapa yang mungkin teman-teman belum terbayang gitu pada saat zaman dulu tuh seperti apa. Nah sekarang saya pengen sama-sama kita membandingkan ketika proses marketing atau market funneling itu dibantu oleh digitalisasi. Nah jadi tujuannya kita sekarang mempelajari hal itu, yang lebih banyak memang berkaitan dengan marketing-nya ya.
Aduh, sebentar, mana ya? Materinya kok nggak ada, sebentar ya. Coba. Aduh, nggak ke-save lagi. Oke lah, ini kayaknya tadi agak-agak ke force close. Sempat di restart. Ini nggak apa-apa. Oke, ya. Nah, jadi proses marketing tersebut ketika kita sandingkan dengan proses digitalisasi, muncullah satu kosakata baru, yaitu adalah digital marketing atau digitalisasi terhadap pemasaran. Tuh. Nah, secara pengertian mungkin sama-sama bisa kita lihat, bisa kita baca bahwa marketing digital atau digital marketing adalah transformasi proses dan strategi pemasaran tradisional menjadi berbasis teknologi digital, ya. Kalau di marketing itu sekarang sudah ada teori 4P yang berkembang menjadi 7P gitu ya. Place, price, promotion, product gitu ya. People, tambah 7-nya jadi 7P-nya itu gitu ya. Berkembang gitu ya. Dan sekarang malah katanya kalau saya sering nonton si Deriansa itu yang ada di Kasih Solusi, itu udah jadi 4C, customer, kayak gitu-gitu berkembangnya gitu ya. Nah, teori yang memang ada itu diserap sebenarnya oleh digitalisasi. Malah kalau yang saya lihat juga dari beberapa pakar digital marketing gitu ya, 4C teori tersebut itu karena ada prosesnya dari digitalisasi. Sehingga 7P itu sudah tidak lagi relevan karena sekarang sudah berkaitan dengan 4C. Customer, konten, saya lupa tuh. C-nya tuh 4C-nya tuh apa aja. Mungkin nanti bisa sama-sama teman-teman cari gitu ya. Nah, yang digunakan itu adalah proses marketing tapi melalui platform online gitu. Nah, bedanya tadi kalau saya di awal menyebutkan bahwa kalau kita ke pameran, kalau kita menyebarkan flyer gitu ya, ketika memang kita tidak terlalu merasa menarik, ya belum tentu itu bisa jadi ceruk marketnya kita. Malah mungkin kalau sekarang yang masih pakai flyer dan masih membagikan itu pertama mungkin ini ya, perumahan gitu ya. Kalau kita misalnya ngerasa, udah punya rumah kayaknya nggak butuh, itu kadang-kadang hanya ditaruh aja tuh di motor tuh. Ya, yang di selipan-selipan motor gitu. Atau kadang-kadang kita lagi parkir di mana, ada aja orang yang masukin ke selipan motor atau ditaruh di wiper mobil gitu. Nah, itu adalah yang masih menerapkan konsep, apa namanya itu, eee, ya belum digital lah gitu ya. Masih common case-nya seperti itu yang dia pakai gitu. Nah, sekarang karena sudah ada digital marketing sehingga orang-orang itu berubah, melaksanakan transformasi. Makanya katanya sekarang banyak lebih menggunakannya, 4C gitu. Nah, apa sih sebenarnya tujuannya? Tujuannya sama. Jadi kan kalau di funneling itu sebelum masuk ke conversion gitu ya, ada yang namanya itu, awareness. Udah ada awareness itu nanti masuk ke, decision gitu ya, baru sampai nanti di akhirnya itu adalah conversion gitu, dari si ceruk-ceruk marketing itu. Nah, tujuannya adalah tetap untuk conversion gitu. Karena pemasaran tujuannya adalah melaksanakan ya bukan hanya melaksanakan penjualan ya, tapi men-generate target market itu bahwa keberadaan sebuah produk itu ada. Memang kalau misalnya ini sedikit out of the box dari topik gitu ya, out of topic gitu ya. Jadi ada beberapa yang saya pernah ngobrol juga gitu, bahwa jangan dijadikan marketing ini adalah sebagai sarana ujung tombak untuk melaksanakan penjualan. Jadi beda gitu. Yang menjadi sarana ujung tombak itu adalah orang sales. Sementara kalau orang marketing ini tujuannya dia itu adalah riset pasar gitu ya. Lalu juga lihat trend analysis gitu. Membuat sebuah program, ya banyak hal gitu yang jadinya disusun oleh tim pemasaran ini.
Nah, nanti itu yang akan dibawa oleh tim sales gitu. Nah, itu sedikit out of topic-nya. Nah, tapi ketika kita lagi melihat sebuah tujuan dari digitalisasi pemasaran gitu. Nah, yang pertama itu adalah efisiensi. Gimana caranya bahwa kita punya sebuah produk di bidang clothing, tapi untuk memberikan wawasan kepada target market kita yang ada di Kalimantan, supaya cepat gimana ya? Kalau dulu ya zaman dulu gitu ya konvensional bisnis trip, jalan ke sana bikin acara di sana segala macam. Tapi sekarang digital itu sudah bisa dilakukan dimanapun gitu. Penyebarannya dari konten tersebut ya dari apa yang memang kita lakukan ya itu bisa dilakukan dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Sehingga proses pengenalan atau awareness dari sebuah produk itu bisa lebih cepat tersebarnya. Nah, lalu yang kedua adalah konsumen bisa lebih secara leluasa ya untuk interaktif baik secara personal gitu ya atau mungkin secara kelompok. Ini yang mungkin bisa saya share ke teman-teman sedikit gitu ya. Saya yakinlah teman-teman di sini ada beberapa yang gemar olahraga, terkhusus di bidangnya mungkin running gitu ya, lagi lari gitu. Nah, kalau teman-teman tahu ada brand itu namanya Terrell Sportwear. Terrell ya, Terrell lah mungkin enaknya gitu ya. Nah, dia itu sebenarnya brand-nya dari tahun 2020, 2021-an gitu. Kebetulan itu tuh di daerah Muhammad Toha kalau nggak salah itu. Jadi, base-nya itu dia di sana gitu. Nah, saya diceritain bahwa dia itu dulu untuk bisa mendapatkan penjualan masif seperti sekarang gitu ya, yang katanya itu sekarang itu udah per harinya aja udah dapat sekitar 200, 300 produk gitu yang terjual gitu, dia itu butuh waktu agak panjang lah, sekitar 4 tahun, 5 tahun gitu. Nah, dia melaksanakan, pemasaran melalui digital, tapi dia juga melaksanakan pemasaran secara konvensional. Salah satunya adalah tap in terhadap komunitas lari. Di Bandung banyak ya komunitas lari, saya kurang terlalu hafal, yang saya tahu itu ada Riot kalau nggak salah, lalu ada Indorunner, lalu ada apa dan segala macam, wah banyak banget lah komunitas lari itu. Nah, si Terol itu tap in terhadap komunitas lari tersebut. Kenapa? Karena komunitas lari itu kadang-kadang dia Sabtu atau Minggu ngumpul lari pagi bareng-bareng, ya mungkin ada sekitar 10 sampai 20 orang menggunakan pakaian yang serupa, ya. Nah, lalu dibuatlah konten oleh si brand ini. Dibikin videonya, dibikin foto-fotonya, dibagikan dan segala macam. Sekarang pelari gitu ya, baik yang memang fokus terhadap lari atau hanya memang ingin berolahraga caranya lari, eee, foto-foto itu mungkin menjadi salah satu hal yang memang mandatory gitu akhirnya. Nah, dengan seperti itu, pemasaran digital itu bisa menjadi lebih efektif dan juga interaktif karena adanya hubungan gitu antara si pengguna, user gitu ya dengan brand-nya sendiri gitu, dengan mereknya. Nah, itu yang akhirnya membantu. Kalau dulu belum ada media sosial, lari orang banyaknya di mana? Saya ingat, saya tuh dulu, pernah coba ya, nggak sampai tes tapi pernah coba Binsik untuk ikut Akpol atau Akmil pada saat itu SMA. Seringnya tuh lari itu cuman bisa di Sabuga, karena memang itu yang ada trek gitu. Kan dulu kalau nggak salah ya, saya koreksi aja, dari 12 menit itu harus tercapai, 2.600 atau 2.400 meter, dari 12 menit itu lari gitu. Nah itu tuh, lari itu cuma di sana aja gitu, dan nggak ada orang yang moto-motoin gitu. 2008-an, tahun 2008-an, ya kayak gitu, gitu. Tapi sekarang, orang yang mau basic beneran, orang yang memang mau sekedar olahraga, orang yang mau fokus di lari gitu ya, sekarang dengan adanya fenomena media sosial, itu lebih banyak akhirnya mengunggah konten-konten. Setelah itu brand muncul, ketemulah gitu ya. Kalau kemarin pertemuan kita kan ketemu tuh, bisnis itu adalah ketemu ketika terjadinya ada supply dan ada demand. Gitu ya. Nah, ketika sekarang fenomenanya bergeser, yang lagi lari banyak gitu,
permintaan akan equipment dari lari pun banyak, akhirnya brand dan juga user atau customer itu ketemu, meritnya ketemu. Ada yang menaungi nih gitu, ada yang ngewadahin lah, mungkin bahasanya kayak gitu. Nah sehingga itu ada tuh hubungan interaktifnya. Nah itu juga terjadi bisa karena digitalisasi. Coba kalau misalnya sampai sekarang kita nggak bisa mengakses Instagram, di Cina bisa mengakses Instagram nggak ya? Kalau nggak salah nggak bisa ya. Atau di Korea Utara nggak bisa mengakses Instagram kayaknya ya lari hanya sekedar lari untuk menyehatkan gitu. Tidak lagi lari sebagai sarana untuk gaining followers atau apapun yang berkaitan dengan aset digital. Nah, mungkin itu ya. Tapi itu sebenarnya apakah itu menjadi tidak bagus? Kalau menurut saya tetap bagus gitu. Kenapa? Karena berarti itu akhirnya menyadarkan orang untuk banyak ya lebih aware terhadap dirinya untuk hidup sehat. Kalau kita bandingkan dengan yang sejalan tadi gitu ya. Di luar itu kan sebenarnya juga memang ada gitu ya, friksi-friksi negatif lah, berita-berita yang memang kurang menyenangkan segala macam. Ya mau bagaimanapun dunia kan tetap berjalan dengan caranya seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, lalu selanjutnya adalah mempermudah pengukuran kinerja campaign atau kampanye. Oke, kita bahas dari brand ya. Kita nggak ngebahas mengenai politik lah, kampanye politik urusan lain lah, gitu ya. Nah, sekarang semua orang itu banyak yang bilang base-nya itu apa? Kalau base-nya data atau yang merujuk kepada angka dan segala macam, itu bisa terukur sehingga itu bisa dinilai. Kita mengambil kesimpulannya menjadi tidak bias. Balik lagi, kalau tadi kita di awal mengosongkan pikiran ketika kita awal nggak ada internet, nggak ada media sosial, nggak ada digitalisasi gitu ya, ya kita datang ke mana dan segala macam itu untuk ikut pameran segala macam biar tahu. Gitu. Nah tapi karena udah ada, jadi lebih spesifik. Gitu. Narrow-nya itu dapat, gitu. Tujuannya itu dapat. Nah itu dengan cara mengukur kinerja dari campaign-nya. Ya oke, contohnya tadi ya yang si Terol itu. Jadi dia itu campaign-nya seperti itu gitu. Dia menggunakan pakaian yang serba hitam. Tapi lari bareng-bareng. Tuh, rame. Cewek, cowok lari bareng-bareng. Nah, ya. Akhirnya itu bisa terlihat kan ya. Contoh yang menonton satu video atau satu konten di Instagram, anggap angkanya, angka views-nya itu sekitar 18 juta aja. Atau anggap biar gampangnya 20 juta. Gitu. Terus dibandingkan dengan satu penjualan di marketplace atau dimanapun lah, gitu ya. Ternyata dari 20 juta konten, gitu ya, dengan engagement-nya segala macamnya lah, itu ternyata menghasilkan conversion atau penjualan itu sekitar 10.000 produk. Ya berarti kalau dari 20 juta ke 10.000 berapa persen? 0,1% misalnya. Berarti dengan cara seperti itu, ketika kita angkanya ya secara logika matematisnya adalah ketika si kontennya meledak sampai ke 40 semestinya growth dari si penjualannya naik gitu. Nah itu tuh bisa nggak direalisasikan sehingga campaign-nya itu bagus atau tidak gitu. Atau mungkin akhirnya dibandingkan dengan campaign satunya lagi views-nya itu mungkin cuma sekitar 5 juta tapi yang konversi jadi sales itu bisa sampai dengan 25.000. Oh berarti campaign-nya lebih cocok yang mana? Lebih cocok dengan yang ini. Sehingga baik dari si produsen atau kita sebagai bisnismen gitu ya, melihat hal tersebut itu kita bisa mendirect gimana caranya campaign dari sebuah brand itu berjalan. Nah itu ada datanya karena merujuk pada angka. Gitu. Beda dengan marketing yang di konvensional. Kita bagiin brosur gitu ya. Biaya brosurnya aja itu udah berapa juta mungkin. Mending kalau dibaca. Kalau cuma diambil jadiin kipas-kipas udahnya nyempuh tempat sampah dibuang, ya kan akhirnya kan itu tidak spesifik, ya, tidak terspecified. Gitu. Sehingga itu dengan adanya digitalisasi pemasaran itu dapat mempermudah gitu kinerja dari campaign-nya. Lalu selanjutnya memberikan pengalaman pelanggan yang konsisten di berbagai kanal. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, mungkin teman-teman saya tahu lah yang namanya bisnis model canvas.
ya itu yang alat digunakan ketika kita akan membuat sebuah bisnis gitu ya. Nah, ada yang namanya channel di bagian customer segmentation itu, ya. Nah, kanal ini itu adalah platform-platform yang bisa kita gunakan. Oke, kita bandingkan lagi nih. Ketika kita belum ada internet dan segala macamnya, berarti apa platform yang bisa kita gunakan? Satu, offline store, ya. Dua, baligo, spanduk, gitu. Lalu yang ketiga, ya promosi digital udah bisa mungkin melalui radio dan televisi, gitu ya. Lalu yang keempat, ya apa namanya, pameran. Oke, gitu ya. Dan itu semuanya berbiaya, costly, gitu. Kita bandingkan dengan sekarang digital. Instagram, kalau kita nggak nge-ads, ya kita nggak bayar, gitu. TikTok, sama, kalau kita nggak nge-ads, itu kita nggak bayar. Tokopedia, Shopee, atau e-commerce, ada biaya potongan doang. Dan sekarang ada pajak ya kalau nggak salah. Jadi udah agak besar juga gitu potongannya. Lalu yang selanjutnya WhatsApp dan segala macam gitu ya. Itu malah WhatsApp kalau nggak bisnis gitu nggak nge-broadcast dan segala macam itu nggak perlu bayar. Sehingga ternyata orang-orang tuh lebih suka terhadap digitalisasi karena memang tujuannya lebih specified, gitu ya. Lebih luas pangsa pasarnya. Lalu yang ketiga itu less cost, lebih berkurang cost-nya. Sehingga mau berapa kali pun kita bikin pemasaran di digital, ya mungkin akhirnya biaya variabel dari dari si marketing itu nggak terlalu besar kaliannya. Beda dengan yang tadi, yang mungkin juga besar gitu. Nah, ini dari tujuannya digitalisasi yang kemarin kita bahas adalah efektivitas dan efisiensi dari apa yang kita kerjakan. Oke, itu tujuan. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu nggak sebelum saya melanjutkan? Oke, kalau tidak ada mungkin saya lanjut sedikit ya. Nah, ini ruang lingkup. Jadi kalau ruang lingkup itu berarti kita tidak hanya membicarakan mengenai pemasaran, tapi berarti kita juga harus membicarakan atau membahas mengenai digitalisasinya. Oke, di sini yang pertama adalah otomatisasi proses pemasaran. Contoh, sekarang itu sudah banyak yang menggunakan chatbot, ya. Chatbot itu udah banyak banget dan itu sudah bisa dibikin malah katanya pakai AI. Jadi itu lebih sesuai dengan apa yang memang si customer itu ingin tanyakan, ya. Nah, ini sebenarnya bisa kemana? Ini mengacunya ya sebenarnya itu adalah customer orientation. Karena kadang-kadang itu juga ya, saya juga sebagai pengguna dari ya sering lah agak sering berbelanja di online gitu ketika misalnya pengen nanya gitu ya, terhadap suatu produk dan segala macam, satu ingin balasan itu sangat cepat, lalu yang kedua benar-benar helpful gitu ya, membantu gitu. Kalau misalnya saya tanya saya mau beli baju, "Kak, saya tinggi saya sekian, berat badan saya sekian, kira-kira kalau saya beli artikel ini enaknya ukuran apa ya yang agak-agak oversize fit?" Misalnya bisa kayak gitu kan, lebih spesifik kan gitu. Nah, itu mungkin dengan adanya bantuan chatbot AI dan segala macam itu bisa membantu yang berkaitan dengan customer orientation-nya, gitu. Lalu, ini juga ya CRM sama customer relation dan analitik pelanggan. Oh ternyata gitu ya dari satu brand ini berdasarkan analitiknya, dia itu, sekarang itu setahu saya ya, dia itu sudah 3 kali mengunjungi 3 kali mengunjungi toko, secara digital, baru akhirnya punya keputusan untuk membeli, gitu. Nah ini dimanfaatkan teman-teman oleh platform itu. Apa yang dimanfaatkannya? Berkaitan dengan ads. Kalau teman-teman buka Instagram, buka TikTok, atau buka apapun itu ya, Tokopedia juga sama, search aja sekarang, sepatu lari, ya. Nah yang pertama ya pasti akan keluar tuh. Lalu yang kedua nanti ketika buka lagi, eee e-commerce, ketika buka lagi media sosial, tiba-tiba ada tuh yang promosi konten yang berkaitan tentang sepatu lari tersebut, ya, terkait. Nah, yang ketiga, diarahkanlah
ke salah satu gitu ya, ke salah satu website gitu, dengan kontennya yang diskon pengguna pertama. Langsung masuk ke lamannya, baik itu ke Tokopedia dan segala macam. Jadi kan kalau di, apa namanya, kalau di Instagram itu namanya learn more, pelajari selengkapnya, ya. Kalau si TikTok keranjang kuning langsung, kayak gitu-gitu. Nah itu adalah customer relation yang menggunakan analitik. Kalau kita tidak menggunakan digital, analitik ini sulit banget teman-teman. Analitik ini sulit banget, bukan berarti tidak bisa, tapi sulit banget. Gitu ya. Nah, ketika kita menggunakan digital, mereka punya platform dan alat ukurnya sehingga menghasilkan perhitungan berkaitan tentang gimana caranya kita melaksanakan ads, gitu. Coba aja teman-teman, kalau di Instagram saya lagi banyak alat-alat olahraga, gitu, karena memang lagi cari, kemarin-kemarin lagi cari. Sebelum-sebelumnya saya lihat tentang motor, ya alat-alat motor, spare part motor. Banyak tuh kontennya motor-motoran terus-terusan. Ya kalau misalnya dibilang gitu ya, itu namanya adalah algoritma. Nah, oke gitu ya. Nah ini adalah lanjutan ya dari algoritma adalah campaign berbasis data. Tuh. Nah, kalau misalnya memang ternyata saya punya produk gitu ya, saya mau menuju usianya dari 26 sampai dengan 32, baik laki-laki maupun wanita, gitu. Terus, yang berkaitan tentang apa, padel, tenis, misalnya golf gitu ya, atau misalnya lari, atau misalnya apapun alat olahraga misalnya. Nah, nanti kita akan dirujuk pada orang-orang yang melaksanakan, atau bikin konten hal yang itu gitu, mengenai hal tersebut gitu. Sehingga di sini akhirnya muncullah yang namanya KOL, Key Opinion Leader, gitu. Kita sekali aja tuh follow si orang itu yang memang banyaknya ngebahas mengenai satu hal gitu. Terus langkah selanjutnya yang diberikan nama Instagram, terus-terusan aja mengenai hal tersebut. Karena memang tujuannya dari algoritma itu adalah memuaskan kita. Tujuannya itu. Makanya kalau teman-teman nggak bisa stop scrolling gitu ya, ya berarti kalian kemakan sama algoritmanya. Atau memang kalian punya curiosity terhadap, apa ya, terhadap satu tema yang memang kalian ingin bahas gitu. Itu terus-terusan mungkin. Jadinya yang memang bisa seperti itu. Personalized content gitu ya, contohnya gitu ya, kalau misalnya ada yang jualan hijab, rata-rata dia akan ngasih saran ke yang mana? Ke cewek yang berhijab juga, gitu. Kalau dia ngasih saran cowok pakai hijab, wah bahaya. Gitu ya, sehingga personalize konten gitu. Atau dulu tuh ini sebenarnya teman-teman yang, break the algorithm of media sosial, the one is foto telur yang dapat berapa puluh juta likes. Gitu ya, itu sebenarnya ada salah satu yang nge-break dari si algoritma. Orang sama-sama semuanya itu nge-share, ngeklik, nge-like, nge-love gitu ya, yang si foto itu gitu, sampai akhirnya besar. Nah itu salah satu yang bisa nge-breaking gitu. Dan setiap orang yang punya Instagram, atau yang punya media sosial, itu explore-nya bisa beda-beda, bergantung dari apa yang kita lihat sebelumnya, apa yang kita engage sebelumnya terhadap konten tersebut gitu. Jadi makanya ketika temennya lagi ngebahas mengenai buku, nah nanti isinya di Instagram mereka buku semua. Lagi ngelihat yang istilahnya konten olahraga semua. Yang lagi ngelihat berita-berita, ekonomi akan terus seperti itu dikasih gitu. Karena itu memang tujuannya adalah untuk tetap stay di platform tersebut. Nah itu hanya bisa digunakan oleh digital marketing. Kalau enggak, kita lihat aja koran sekarang teman-teman, koran cetak ya. Tribun Jabar, isinya apa? Bermacam-macam. Masih ada nggak yang beli? Mungkin masih ada beberapa, ya. Tapi kalau kita buka Instagram segala macam, mau kapan pun 24 jam tuh Instagram tuh nggak ada libur servernya kecuali memang lagi ada permasalahan. Nah,
Itu yang bisa dibantu gitu ya dengan adanya sistem digitalisasi. Nah, ini komponen utama dalam digital marketing. Banyak lagi ya, cuman ini coba saya rangkum berdasarkan memang, flow-nya dari pertama dan akhirnya terus-terusan gitu ya. Lalu yang pertama itu adalah website. Website ini sebenarnya kalau kita ngelihat kemarin ke sejarah, itu mungkin sekitar tahun 2000-an bubble.com itu meledak ya. Semua orang berlomba-lomba mendaftarkan website. Yang belum bisa bikinnya blog. Raditya Dika salah satu yang berhasil menggunakan blog tersebut. Dia katanya kalau nggak salah dia mulai nulis blog itu dari tahun 2002 ya kalau nggak salah tuh. Akhirnya meledak filmnya Marbut Merah Jambu. Kambing Jantan itu tahun 2007 atau 2008 ya. Nah, itu yang bagi dulu belum bisa bikin website. Sehingga ada nilai yang namanya valuasi muncul tuh. Ya, di situ juga orang banyak yang ketipu sebenarnya menggunakan website itu. Lalu yang kedua adalah SEO, Search Engine Optimization. Nah, apa itu tuh? Salah satu nama Google. Ya, dulu ada Yahoo, tapi sekarang udah nggak ada, udah jarang. Kalau di Cina tuh apa namanya? Baidu kalau nggak salah. Ya, nah, itu adalah search engine. Gitu. Kita cari, dulu kan kita tanya aja sama Google gitu. Saya ingat banget itu. Dosen sistem saya dulu waktu S1, kalian itu sebenarnya sekarang udah enak gitu. Kalian mau bikin apapun segala macam tinggal klik aja, tanya aja Mbah Google, semua jawabannya dapat. Padahal dulu tuh tidak semudah itu mencari jawaban dari Google, teman-teman. Sekarang tuh jauh lebih mudah. Adanya apa? ChatGPT. Lebih mudah ya. Nah, itu bisa diawalin gitu ya. Komponen utama dalam digital marketing itu diawali bisa dengan cara membuat website gitu ya, lalu mengoptimalisasi search engine gitu. Lalu selanjutnya media sosial ya, banyak lah kalau ini mah. TikTok, Instagram, kalau yang berkaitan dengan professional life, LinkedIn, ya. Apalagi YouTube mungkin, ya banyak lah, ya media sosial tuh. Lalu selanjutnya konten marketing. Nah, konten marketing ini sebenarnya buat saya yang paling penting itu adalah copywriter sih, copywriting-nya. Tapi nggak tahu ya, saya udah agak-agak nggak into sama dunia copywriter soalnya. Dulu sempat sempat dulu jadi freelance di agensi, saya bikin caption, jadi berkaitan dengan copywriting. 1 bulan itu sekitar 1.000 teman-teman, gila itu. 1 hari itu bikin 333 gitu. Pusing dulu, mana belum ada GPT lagi dulu. Nah, itu kurang lebih ya. Jadi kalau sekarang tuh mungkin apa ya bahasanya tuh, kalau yang saya tahu tuh masih dengan hook gitu ya. Hook bukan yang hook rumah gitu ya, tapi hook yang berkaitan tentang 3 detik pertama supaya tetap orang-orang tuh stay gitu. Nah, kalau ini adalah subscription email gitu, subscription email. Kalau saya masih subscribe New York Times. Itu tuh. Jadi dia setiap hari Jumat ngasih apa namanya tuh, bukan review artikel ya. Ya, highlight artikel selama 1 minggu ini terjadi apa aja gitu, segala macam gitu. Saya masih subscribe gitu. Terus mungkin kalian punya teman-teman apa dan segala macam. Itu juga bisa dijadikan komponen utama dalam digital marketing. Lalu selanjutnya adalah berkaitan dengan iklan digital. Ini Google Ads, Meta ya, bukan Facebook mestinya, Meta Ads gitu. Terus juga TikTok Ads, Tokopedia Ads, Gojek Ads, Gojek aja ada ads-nya juga kan gitu. Banyak banget gitu. Nah, permasalahannya nanti yang akan muncul adalah ketika kita menggunakan multi platform, mereka ini memiliki ads-nya beda-beda. Gitu. Kalau kita semuanya ikutin, bisa jadi boncos gitu. Kayak Facebook ya. Rata-rata Facebook tuh yang gunain sekarang siapa sih?
Ya rata-rata ya, kalau saya masih karena menggunakan marketplace-nya. Nah, tapi rata-rata mungkin orang-orang yang memang generasinya generasi di atas kita gitu, boomer gitu, itu masih gitu ya menggunakan Facebook untuk berbagi kabar gitu. Nah, tapi ini kan karena Meta ya jadi masuk ke Instagram dan segala macam gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat tujuannya itu untuk memang benar-benar memperkenalkan sebuah barang gitu ya, tapi kita nggak punya budget ads yang terlalu besar, kita harus fokus sama satu atau 2 kolam aja. Jangan semuanya di-ads-in gitu. Nanti muncul lagi apa yang segala macem, ya ngeluarin uang lagi gitu. Nah, selanjutnya di sini tuh akhirnya berdasarkan analitik dan pengukuran teman-teman, gitu. Between the data gitu ya, akhirnya kita dapetin analitik, sehingga akhirnya kita dapat pengukuran. Yang awalnya kita target marketnya menuju orang-orang yang umur 22 sampai 26, taunya malah lebih banyak yang belinya dari 26 sampai dengan 30, gitu. Akhirnya kita ngapain, bikin konten yang berkaitan tentang umur sekitar 22. Ya udah aja antara 26, 30. 26, 30 kira-kira lagi ngapain sih mereka kalau misalnya mereka have a normal life gitu ya, berarti udah lulus S1 mungkin kalau misalnya anak-anak ini ya, anak-anak reguler gitu ya, atau teman-teman mungkin sekarang sedang bekerja, sekarang sedang lagi kuliah lagi gitu, udah punya penghasilan dan segala macem, ya kayak gimana mereka itu mengkonsumsi konten. Biasanya rata-rata yang kayak gitu mah buka Instagram itu pagi, subuh gitu ya, lalu jam makan siang, lalu sebelum mau pulang. Nah, gitu ya. Akhirnya kan ada tuh terbit yang namanya dulu tuh ada rumus jam posting. Ah, ini kalau mungkin teman-teman yang masih sering ngikutin algoritma Instagram gitu ya, walaupun katanya sekarang tuh sudah tidak relevan jam posting tuh gitu. Kalau kita ngujunya yang 22, 26 kita mereka rata-rata lagi ngapain ya? Oke, mereka tuh rata-rata baru lulus kuliah. Kayaknya lagi banyaknya cari kerja. Kalau banyaknya cari kerja mungkin mereka sekarang saat ini masih menunggu. Selain menunggu mereka biasanya ngapain ya? Kayaknya scrolling-scrolling, ya udah deh akhirnya jam sekian jam sekian jam sekian jam sekian, terus kasih. Akhirnya kebanyakan scrolling daripada cari kerjanya. Nah, itu yang bisa digunakan dalam digital marketing. Nah, selanjutnya adalah studi kasus ya, ini coba kita lihat. Tokopedia menggunakan strategi pemasaran digital dengan pendekatan omni channel. Nah, omni channel tuh omni itu jadinya terpersonalize banyak gitu ya dan juga tracking ke aplikasi-aplikasi sejenis. Bisa seperti itulah omni channel tuh gitu ya. Kayak tadi gitu ketika kita cari satu barang, ketika kita close Tokopedia dulu, beberapa saat kemudian kita masuk lagi, barang yang sebelumnya kita cari itu udah suggestion-nya. Tokonya ini dipilihin sama Tokopedia yang best seller-nya gitu kan segala macam. Sehingga untuk mendapatkan keputusan membeli gitu, decision-nya tuh untuk conversion. Kenapa? Karena dengan membeli Tokopedia-nya juga dapat duit. Kan bisnisnya jadinya akhirnya berkembang ya. Sehingga sampai menimbulkan campaign-campaign yang viral. Ya kemarin tuh yang hook gitu ya, yang real estate gitu ya, dengan hook dan segala macam itu juga sempat viral banget gitu. Sekarang apa? Sekarang tuh apa ya kayaknya, statue-statue tuh lagi rame banget. Sampai anak saya aja masih umur 3 tahun ketika denger lagu itu sampai joget-joget gitu. Nah itu yang memang hasilnya menghasilkan konten viral. Nah namanya orang Indonesia ya teman-teman gitu ya. Ini kalau kalian nggak percaya ya, kalau nggak percaya kalian lihat aja tuh di sana. Ini sampai ada bootcamp-nya loh. How to make viral content, sampai ada bootcamp-nya. Harganya mungkin atas 3 jutaan lah. Itu karena jadi peluang gitu. Bahwa digitalisasi itu ketika kita mau bikin konten viral aja bisa jadi peluang untuk jual kelas. Ya luar biasa ya gitu. Sebenarnya dengan adanya digitalisasi harusnya perputaran ekonomi makin kencang, harusnya. Tapi kadang-kadang ya kayak gini nih gitu, saya juga pernah nih ikutan. Dulu itu saya punya pengalaman ikutan kelas mengenai investasi gitu ya.
bukan pengen sok-sokan ngetes gitu. Bukan, pokoknya saya pengen punya pengalaman pernah ikut kelas online aja, sebenarnya itu. Terus yang saya pilih adalah investasi. Kenapa? Karena saya ada beberapa dasar ilmunya lah mengenai investasi. Saya subscribe tuh, harganya kalau nggak salah 600.000 tuh. Berkaitan tentang, pasar uang, pasar saham, gitu ya, obligasi dan segala macam. Saya ikut. Wah, ternyata isinya itu ya begitulah gitu ya isinya, nggak bisalah saya ngomong seperti yang saya rasakan gitu pada saat itu gitu. Saya bayar 600.000, saya pikir-pikir 600.000 saat itu tuh kurang lebihnya BBRI, BBNI itu di harga segitulah, di harga 6 ribuan dapat tuh 1 lot. Ini saya dapat ilmunya kok begini banget gitu. Nah itu malah jadi scam juga kan, menimbulkan scam. Makanya kalau kalian mau ikut kelas online, ya lebih baik yang verified lah gitu, memang lembaganya jelas, orangnya memang kita kenal gitu ya, dalam artian kenal itu personanya atau personal branding-nya memang sesuai dengan hal-hal kayak gitu. Nah ini juga banyak ya, Tokopedia juga sebenarnya kan punya kasus dari digitalisasi, datanya bocor, gitu ya. Jadi memang selalu ada plus minusnya. Nah ini tantangan teman-teman, tantangan. UMKM di Indonesia itu banyak, jumlahnya jutaan. Di Cimahi aja itu sampai ada sekitar, kalau nggak salah itu 1.100-an yang terdaftar di Dinas Koperindag Cimahi. Cimahi yang kecil, ya, yang tidak sebesar Bandung itu aja ada 1.000-an UMKM yang terdaftar. Banyak yang belum terdaftar ya dan segala macam. Tapi kenapa sangat sulit untuk break the boundaries ketika UMKM itu mau bikin kan, mau bikin, digital marketing. Malah ini Unjen itu rutin KKN-nya ke UMKM. Dibantuin sama anak-anak mahasiswa bikin konten lah, pakai Canva lah, bikin laporan keuangan lah. Tapi sulit banget teman-teman. Entah memang karena UMKM itu rata-rata one man show gitu ya, nggak ada tata kelola struktur organisasi yang baik. Entah memang akhirnya berkaitan tentang kemampuan dan juga literasi digital. Saya juga kurang paham tuh, harus diteliti lebih lanjut tuh. Tapi memang ternyata di digitalisasi itu UMKM itu yang tidak memiliki modal cukup, ya memang benar-benar dinyatakan lagi mikro gitu ya, yang dapat penjualan juga ya udah syukur alhamdulillah gitu, udah banyak kayak gitu-gitu, ya kayaknya memang agak kesulitan. Padahal literasi digital sekarang itu sudah banyak banget. Oke, selanjutnya ketergantungan pada pihak ketiga, ya memang gitu. Tadi barusan, hari ini saya meeting sama teman saya, yang dia itu memang concern-nya di dunia digital marketing, gitu ya. Dia punya agensi, terus dia cerita ternyata memang selama 1 kuartal kemarin itu, ya penurunan ekonomi itu nyata, gitu. Jadi biasanya yang lebaran itu orang tuh beli itu nggak mungkin satu doang produknya gitu. Setidaknya 2 3 gitu ya, sekali beli itu. Karena rata-rata dia tuh capeknya itu bukan gara-gara nge-packing barang yang gimana gitu, nge-packing-nya itu barangnya itu yang dikirim itu cuman satu per satu gitu, cuman satu. Belinya cuman satu packing, belinya satu packing, belinya satu gitu. Nah itu katanya dia berdampak gitu. Kenapa? Karena pertama katanya memang daya belinya sedang turun, lalu yang kedua, platform itu sudah mengenakan tarif yang sangat luar biasa sekarang, kenceng-kenceng gitu. Beli Gojek aja sekarang layanan handling, layanan pengantaran, dan segala macamnya kayak gitu-gitu udah tinggi gitu ya. Orang ngelihatnya juga, aduh belum apa-apa udah males gitu ngelihatnya, harganya udah mahal gitu, cari yang lain aja lah. Sementara dari aspek yang lain gitu ya, barang substitusinya entah itu tidak sesuai dengan keinginan, atau yang kedua harganya jadi nggak jauh beda juga karena mereka juga menggunakan platform yang sama. Akhirnya yang terjadi perang harga pamurah-murah. Udah perang harga pamurah-murah, teuing kualitasna kumaha, nggak tahu kualitasnya bagus atau enggak kan, gitu. Akhirnya ya itu gitu, pelemahan, akhirnya lesu gitu industrinya. Oke, itu yang kedua. Lalu yang selanjutnya kebutuhan SDM yang kompeten. Ini setidaknya at least dia tahu bagaimana cara menggunakan internet yang baik dan benar.
Saya rasa semua orang bisa menggunakan internet. Anak saya aja umur 3 tahun udah bisa tahu mau nonton YouTube gitu ya, dia udah bisa, tapi kan dia tidak bisa memilih gitu. Nah, makanya dia perlu ada skill tambahan gitu. Nggak sembarangan ngeklik link, nggak sembarangan nyebarin personal information gitu ya, nggak sembarangan memberikan ini, itu, dan detailnya kepada orang lain, ya karena memang akhirnya itu juga jadi tantangan gitu. Okelah, contohnya gini, generasi boomers itu mungkin dia sudah bisa menggunakan handphone sekedar untuk WhatsApp dan segala macam. Tapi ketika disuruh menggunakan mobile banking, itu kadang-kadang banyak kendala. Oke, itu ya, generasi milenial gitu. Mereka menggunakan handphone saya rasa canggih gitu ya, mobile banking dan segala macam saya rasa bagus gitu ya, udah aman lah kayak gitu. Tapi apa yang menjadi hambatan buat mereka itu? Kadang-kadang mereka itu punya skeptisme yang berlebihan di internet gitu. Sehingga apa-apa segala macamnya itu perlu diverifikasi. Memang sekarang untuk kita kontennya di media sosial memang perlu kita verifikasi supaya tidak termakan hoax dan segala macamnya gitu. Tapi akhirnya banyak yang, "Ah udahlah males," gitu. Sehingga ada penyebaran informasi yang akhirnya cuma setengah dan itu tidak tersampaikan dengan utuh. Informasi yang didapatkan juga data yang didapatkan juga jadi kurang baik, ya. Generasi Gen Z dan segala macam sekarang, ya sama mungkin berkaitan dengan hal yang, "Ah udahlah males," gitu ya. Keterbukaan atas dasar personal information itu ya privacy juga segala macam, ya itu mungkin, eee, lebih banyaknya ditutupi gitu. Tapi yang selanjutnya adalah mereka sekarang itu sangat-sangat berani mengungkapkan apa yang mereka ingin ungkapkan, apa yang ingin mereka rasakan ke sosial. Sehingga lebih banyak akhirnya permasalahan yang muncul gara-gara satu ucapan dan ucapan lainnya, gitu. Generasi alfa sekarang, anak-anak gitu ya, dia udah bisa menggunakan TikTok, menggunakan YouTube dan segala macam. Ada satu hal yang baru, konten baru gitu ya, pergeseran mereka akan tetap cepet ikut gitu. Tapi tanpa mereka sadari sebenarnya untuk apa gitu, mereka tidak punya alasan untuk why-nya. Ya akhirnya menurut saya yang kasihan adalah ketika mereka mengkonsumsi konten-konten yang tidak sesuai, yang tidak tepat. Mau nggak mau jadinya apa, ya mereka akhirnya ya kayak sekarang lah gitu ya, maksudnya tuh di timeline segala macam gitu ya. Udah anak main handphone terus-terusan, nge-game terus-terusan, mereka malas keluar gitu, interaksinya jarang, segala macam. Ya banyaklah perdebatan-perdebatan seperti itu. Itu karena sebenarnya apa ya, karena kebutuhan SDM-nya itu. Banyaknya yang memang sekarang itu pengguna hanya sekedar pengguna tanpa memahami mengenai bagaimana cara menggunakan supaya memaksimalkan potensi dari si teknologi tersebut. Nah, lalu selanjutnya isu privasi dan keamanan data pelanggan. Ini sama ya, kayak kemarin aja Ridwan Kamil Instagram-nya di-hack gitu. Nggak tahu tuh secanggih apa. Menurut saya Ridwan Kamil itu udah orang yang canggih ya. Dia pasti harusnya tahu, iyalah dia udah doktor kan, udah S3 gitu. Ngeklik link ini, ngeklik link itu, dan segala macam itu bahaya gitu. Tapi kenapa nggak tahu bisa sampai ke-hack gitu loh. Terlepas dari kontroversi yang memang sedang terjadi sama dirinya lah. Nah, coba sekarang saya pengen dari teman-teman deh, ada inputan nggak? Selain dari yang tadi, kira-kira apalagi sih tantangan terbesar dalam digitalisasi di UMKM? Mungkin dari teman-teman yang sebagai user atau sebagai pengguna atau sebagai pelaku ya, sorry bukan pengguna, pelaku atau yang memang sedang merintis atau apa segala macam, ada inputan nggak kira-kira tantangan digitalisasi untuk UMKM itu apalagi? Izin Pak. Iya, silakan. Mungkin kalau menurut saya tuh, di era digital itu mungkin bagus ya, karena serba fleksibel mungkin, tapi ada kekurangannya atau hambatannya, khususnya, di bagian akses internet yang terbatas. Karena kita tahu bahwasanya, eee,
sekarang ini mungkin banyak yang, udah berakses ke internet atau WiFi sebagai macam, tapi kita lupa bahwasannya masih banyak, daerah-daerah yang terpelosok yang memang sulit untuk dijangkau internet. Makanya di situ mungkin untuk kegiatan digitalisasi UMKM ataupun sejenisnya itu kurang, berdampak karena memang tidak ada pasarnya gitu kalau di sana gitu ya. Kemudian juga, di sisi lain ada waktu yang terbatas. Sebagaimana, yang Bapak jelaskan bahwasanya tadi kan kalau sekarang update misalkan Instagram ataupun yang sosmed lainnya yang, ataupun, bisnis lainnya yang digital itu bisa, tidak terbatas oleh waktu ya. Cuman kan sebagai user atau sebagai orang yang pelaksanaan UMKM itu, tidak punya waktu 24/7 melulu untuk melihat ke aplikasi ataupun ke bisnis tersebut, yang memang pada dasarnya dapat diakses setiap orang dan setiap waktu. Makanya di sini mungkin kelemahannya adalah waktu dan tenaga yang terbatas, di mana tadi kita manusia, ada batasnya. Kecuali kalau misalkan robot mungkin bisa aja gitu kan. Dan mungkin, modal ya yang utama kali ya. Karena kan walaupun kita udah pinter dalam bidang apa ataupun udah mahir, udah, punya ilmunya dalam bisnis digital, cuman kalau misalkan modal kitanya kurang ataupun bukan kurang ya, tapi belum mumpuni, mungkin, itu menjadi salah satu juga hambatan kita, eee, apa ya, tidak terlalu luas dalam, keberhasilan dalam berbisnis di digital tersebut. Dan, salah satunya mungkin sekarang kita udah banyak tahu yang namanya, brand ambassador atau influencer yang bisa mengaitkan, gain atas usaha kita gitu. Kalau misalnya tadi kalau kalau alasannya kita nggak punya modal, berarti kita akan kehilangan, kesempatan buat mendapatkan modal yang lebih banyak dari, influencer tadi ataupun, apa namanya, brand ambassador tadi. Mungkin kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, sip. Terima kasih Mas Irwan. Jadi lebih banyaknya tuh tadi yang dibahas itu pertama mengenai akses internet. Ya memang mungkin, itu benar juga ya gitu, tidak semuanya gitu. Kita tuh sekarang itu sudah ter-coverage dengan internet yang aksesnya tuh super cepat. Ya kita aja di Jawa gitu ya, di Bandung ajalah 5G itu masih sekitaran Merdeka, nggak banyak lah. Kalau di Jakarta mungkin sudah agak lebih banyak gitu ya. Nah, terus lalu yang selanjutnya berkaitan dengan, waktu. Iya benar tadi, kadang-kadang UMKM tuh one man show teman-teman, gitu ya. Saya pernah ngelihat waktu pada saat KKN tuh di Unjani, ibu-ibu ya, dia, single parent by accident gitu. Jadi akhirnya, dia menghidupi 2 orang anak, dia punya bisnisnya adalah pengolahan susu kemasan teman-teman, KPBS lah ya. Dia ngikut ke koperasinya juga dan segala macam, itu di sekitaran daerah Cisarua kalau nggak salah itu. Dan yang mulai dari awal proses pagi sampai akhir itu, ya si ibu ini. Dia dibantu sama 3 orang doang, 3 orang ini dia gaji secara harian, ya jadi THL, lepasan gitu. Ibu katanya tuh, iya bener, ini kadang-kadang Bu, "Ya Pak, boro-boro Pak, saya mau bikin pembukuan mengenai bisnis saya, bikin konten kayak gitu mengenai bisnis saya. Boro-boro Pak," katanya tuh. "Saya bisa produksi udahnya punya waktu sekitar istirahat setengah jam aja udah alhamdulillah banget," katanya. Gitu ya. Memang jadi akhirnya menurut saya gitu ya, akhirnya berkaitan dengan ini, emang struktur bisnis di Indonesia itu ya sebagaimana yang terjadi itu gitu teman-teman, memang begitu adanya gitu. Memang lebih luas lagi ternyata permasalahannya gitu. Jadi kita contoh sebagai akademisi ya, teman-teman pun sekarang sebagai profesional dan juga menjadi akademisi kan karena menjadi mahasiswa gitu. Kita bilang contohnya gitu ya ke UMKM, "Bu tenang, sekarang tuh segala macamnya serba digital. Kita bikin ini itu dan segala macam nanti otomatisasi." Wah, sulit teman-teman. Sulit bener itu tuh. Itu yang berkaitan dengan si, SDM. Nah, selanjutnya yang berkaitan tentang, kemampuan gitu ya. Ya digital ini sebenarnya sayangnya gini loh menurut saya teman-teman, nggak tahu ya, kebetulan saya tuh
mulai kuliah S1 2009 mungkin, ya teman-teman bisa memperkirakan lah kira-kira angkatan saya tuh ada di mana gitu ya. Jadi dulu yang saya terima pelajaran komputer TIK, Teknik Informasi Komputer di SMP dan di SMA itu hanya mengetik Microsoft Word, Microsoft Excel, membuat PowerPoint. Itu teman-teman. Saya tidak diajarkan mengenai digitalisasi itu apa, Web 2.0 itu apa, transaksi menggunakan, payment gateway itu apa, enggak, gitu. Sementara yang kita lihat sekarang, jangan ya sering banget ya teman-teman itu yang ngelihat lagi di kafe gitu, ada anak-anak SMP, SMA gitu ya, yang ke Fore lah, saya beberapa waktu itu ngelihatnya di Fore waktu itu. Mereka tuh belanja tuh udah cashless gitu. Pakai kris ya, saya mikirnya aja, ih SMP udah ngerti payment gateway dan segala macam pakai kris. Walaupun mungkin secara terminologi pemahaman gitu ya, mereka mungkin belum bisa sampai mendasar gitu, belum sampai ke akarnya gitu. Tapi zaman dulu saya, boro-boro gitu, pakai uang cash lah, uang cash udah lecek gitu, ke apa, basah karena keringet kadang-kadang atau apa dan segala macam gitu. Ya, itu yang akhirnya membuat sebuah kemampuan itu dari generasi itu ada gap-nya. Walaupun sampai sekarang pun menurut saya, kurikulum digitalisasi ini yang digunakan gitu ya, di sekolah-sekolah tertentu aja yang memang diajarkan. Saya pernah ngelihat di beberapa sekolah yang sudah mengajarkan mengenai coding program, gitu ya. Lalu juga ada di sekolah yang beberapa gitu ya, yang memperkenalkan mengenai robotik gitu, yang berkaitan dengan teknologi. Nah, sayangnya itu hanya bisa diakses dengan biaya pendidikan yang nggak mahal. Jadi ironi, sementara kita sekarang kita tuh bukan bukan dikejar oleh digitalisasi, tapi kita tuh mengejar digitalisasi. Kalau orang Korea ini mungkin ya, ini anggapan saya aja gitu. Orang Korea, orang Jepang, orang Amerika, yang di Eropa mungkin sebagian gitu ya, dia itu dikejar sama digitalisasi karena dia udah tahu gue mau buat ini untuk digitalisasi inti ini segala macam. Mungkin itu, ya. Tapi kalau orang-orang negara berkembang seperti Indonesia dan segala macam, digitalisasinya maju duluan, kita yang ngejar. Kebayang dong, berarti orang-orang negara maju bisa ngoverlapin kita. 5G contohnya. Di Korea itu udah dari tahun 2000, di Jepang itu dari tahun 2022. Sekarang mungkin sudah sangat merata. Di kita beberapa. Nah, itu tuh ya, mungkin itu juga bisa digali teman-teman. Saya tahu beberapa di sini ada yang ASN di kementerian, ada yang ASN di apa namanya, di Pemprov, ada juga yang berkarir di angkatan gitu ya. Nah, sebenarnya itu yang kita sedang hadapi dalam digitalisasi. Yang ditakutkannya itu adalah arus digitalisasi yang sangat begitu cepat, tapi kita tidak bisa adapt dan agile terhadap perkembangannya. Yang akhirnya menyebabkan apa? Kejahatan tuh makin banyak gitu, bukan bukan makin sedikit dengan adanya digitalisasi itu. Nah itu ya, jadi PR kita sama-sama ya. Harapannya juga nanti teman-teman kalau misalnya bisa bikin paper lah, bisa bikin artikel ilmiah, bisa bikin skripsi gitu, itu ada yang mengarah ke arah sana gitu. Oke, masih ada mau lagi nggak yang berdiskusi, yang mau menyampaikan pendapat mengenai apa sih permasalahan digitalisasi baik dalam UKM maupun dunia yang kita hadapi ini? Izin berpendapat, Pak. Ya, siap. Silakan Mas Iqbal. Saya Iqbal, Pak, izin berpendapat. Menurut saya, salah satu tantangannya itu besarnya pasar juga, Pak, kompetisi di pasar. Karena, kalau kita ambil contoh itu Cimol gitu, Pak. Kan sekarang yang paling kedengeran tuh, Cimol Bojot atau apa gitu. Nah itu tuh menurut saya, menyambung lagi ke SDM-nya sih. Jadi bagaimana mereka tuh bisa memposisikan dirinya di pasar sebenarnya. Jadi bagaimana mereka bisa stand out dibanding merek-merek lain kan, yang terdengar Cimol kan bukan makanan yang baru gitu, tapi Cimol Bojot bisa, terdengar oleh banyak orang gitu, Pak. Menurut saya. Terima kasih, Pak. Oke, siap. Ya, bener ya.
Jadi sekarang itu salah satunya juga berkaitan dengan innovating gitu ya, innovating the business, scaling up the business with innovation dan segala macamnya gitu. Sebenarnya seru kalau misalnya kita melihat, perkembangan ya, itu juga bisa dinilai sebagai perkembangan pasar. Cimol yang dulu cuman pakai bumbu kering gitu ya, rasanya pedes gitu atau mau yang rasanya asin gitu. Sekarang udah ada isi keju, udah ada isi mozzarella udah ada isi, apa namanya itu, slice beef, bukan slice beef, ya, daging asap ya, smoke beef dan segala macam gitu. Itu juga, jadi masalah juga mungkin ya, memang bisa jadi masalah gitu. Di mana ada satu satu atau satu golongan yang benar-benar menjaga marwah originalitasnya dari satu makanan, tapi di satunya lagi gitu ya, atau makanan atau produk atau jasa atau apa segala macamnya, di satu lagi ada yang memang ingin dia itu dikenal dengan cara, make a sensation, dengan memasukkan barang-barang yang atau rasa-rasa ya, jangan barang-barang lah, kayaknya nggak enak banget. Rasa-rasa yang memang itu tidak biasa di dalam makanan tersebut gitu. Ini juga, apa ya, saya pernah itu mungkin, yang menurut saya agak lucu itu adalah sate kelatak di Jogja gitu. Eee, Dulu ya 2000-an berapa gitu, sate kelatak itu ya kambing, sapi gitu kan ya, dimasak dipanggang di, atas jari-jari sepeda gitu. Jadi ya seperti itu gitu bentukannya. Kemarin saya ngelihat gitu ya beberapa, sekitar, setahun 2 tahun yang lalu balik lagi ke Jogja makan sate kelatak, ternyata sekarang bisa dibikin nggak pakai jari-jari sepeda. Bisa dibikin yang big portion-nya itu loh, yang gedenya lagi gitu. Dan setelahnya itu dimakannya itu, dimasaknya itu dimasukkan ke dalam sebuah, mangkok yang kecil gitu disajikannya. Jadi udah nggak pakai lagi si jari-jari sepedanya. Nah itu menurut saya juga sebuah perkembangan gimana akhirnya merubah. Nah cuman teman-teman, ini juga kita harus sama-sama pahami ya. Ketika digitalisasi melaksanakan perubahan terhadap satu hal ya, itu tuh sebenarnya punya circumstance-nya. Itu tuh punya apa ya, punya pattern-nya yang akhirnya akan mengembalikan lagi ke dalam bentuk semula, gitu. Terbuktinya di mana? Terbuktinya di fast fashion, gitu. Kenapa? Karena manusia ini untuk membuat sebuah inovasi yang baru, ya, itu tuh udah sangat sulit. Bahkan saya pernah nonton podcast-nya Gita Wirjawan, ya, yang dia menyebutkan bahwa sekarang itu manusia itu sudah tidak bisa lagi membuat sebuah inovasi yang benar-benar baru. Semua inovasi itu adalah bentuk pengulangan dan juga apa namanya kalau disebutkan itu, bentuknya itu adalah pengulangan dan juga dikolaborasikan gitu. Di-mix and match-kan aja gitu. Yang saya lihat akhirnya, kemarin mungkin teman-teman ini, ada yang ngikutin outfit-outfit skena ya, celananya gombreng-gombreng gitu kan. Tapi, buat cewek kadang-kadang atasannya yang, apa namanya, yang ketat-ketat. Itu kan sebenarnya perpaduan antara tahun 2000-an awal dengan 80s to 90s-nya kayak gitu-gitu ya. Jadi memang mungkin ada seperti itu. Nah, arus digitalisasi itu tuh bukan akhirnya mempercepat inovasi sebenarnya teman-teman, buat produk ya, buat produk yang non digital, produk non digital nih. Tapi sebenarnya adalah untuk mempercepat mereka melaksanakan circumstance atau perubahan, gitu ya. Jadi, perputaran. Nah, mereka tuh mengejar dari perputarannya itu. Supaya apa? Supaya bisnisnya berkembang, karena kalau tidak, yang kehabisan ide dan segala macam, bisa stagnan, tidak bertumbuh. Akhirnya kalau sudah tidak bertumbuh, sudah tidak terlalu menarik. Orang sudah tidak terlalu menarik, akhirnya ya udah nggak akan mengikuti itu lagi. Nah, jadi yang kita bahas hari ini tuh berkaitan dengan marketing, tapi ternyata banyak juga nih permasalahan-permasalahan yang muncul. Permasalahan-permasalahan yang terjadi itu ternyata memang luas juga gitu. Nah, kita perlu apa sih sebenarnya di dalam digitalisasi ini? Kita harus bagaimana menempatkan proses digitalisasi ini untuk diri kita gitu kan. Ya banyak cara sebenarnya. Tapi mungkin gitu ya yang bisa saya sampaikan itu adalah ya ojo dilawan gitu. Jangan dilawan gitu. Karena kalau dilawan yang tadi saya ceritakan, kita tuh sebenarnya itu adalah negara yang mengejar digitalisasi.
bukan yang dikejar oleh digitalisasi. Digitalisasi itu bisa muncul karena ada umat manusia, teman-teman. Kalau nggak ada umat manusia nggak akan muncul gitu. Tapi berarti kan ada yang menciptakan terlebih dahulu, inventornya itu udah ada. Penciptanya itu sudah ada. Itulah yang mereka akhirnya dikejar sama digitalisasi. Sementara kita itu lebih banyak mengejar digitalisasi. Kalau kita lawan makin ketinggalan gitu. Ya. Oke, kita lanjut lah ya. Nah, sebagai penutup ya, mungkin yang tadi yang sudah saya sampaikan juga, alat-alat dan juga efisiensi gitu ya, adaptasi segala macam itu yang memang kita perlu yang perlu kita sama-sama pahami. Kita nggak perlu punya gitu ya. Saya kenal beberapa teman juga yang sampai sekarang itu dia nggak punya media sosial. Dulu sempat punya tapi menurut dia nggak enak, akhirnya dihapus, delete account gitu. Ada yang sampai punya kayak gitu. Tapi kita harus tahu bahwa media sosial itu ada ini isinya itu dan segala macam. As for untuk ini pengkayaan diri kita. Gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu memang sangat-sangat wajar gitu ya. Jadinya memang akan seperti itu gitu. Nah, ini nggak usah lah ya. Jadi nanti ini saya akan bagikan ini materinya seperti biasa di Classroom. Nah, nanti teman-teman bisa akses, nanti bisa dibaca lagi. Nah, mudah-mudahan kita bisa ketemu minggu depan. Kayaknya ini sudah jam 21.24, mungkin saya akhiri saja ya. Tadi sudah ada beberapa feedback juga, saya ucapkan terima kasih. Saya tunggu teman-teman yang